KPK menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan di Riau. Uang dalam mata uang rupiah dan mata uang asing disita sebagai barang bukti. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo menghadirkan 8 saksi atas 17 terdakwa. Di antara yang bersaksi adalah ibu angkat Prada Luki. Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah mempelajari polemik untung rugi dan dugaan korupsi proyek kereta cepat Wush. Prabowo siap bertanggung jawab semua persoalan tentang Wush. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Renata Panggalo, kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Lapak pedagang di Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah lapak pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Api muncul dari salah satu lapak yang menjual pakaian, sepatu, dan tas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil dan 70 petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Laporan awal itu jam 5:05 ke Mako Cibitung bahwa terjadi kebakaran di ruko-ruko samping SDC, tempatnya di bangunan Ramayana Lama Cikarang. Kita tiba di lokasi itu jam 5:15. Api alhamdulillah sudah tidak terlihat, sudah mulai padam dan tim kita sudah mulai melakukan pendinginan. Kebakaran juga melanda 4 rumah di Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi akibat penghuni salah satu rumah meninggalkan kompor yang masih menyala. RA Amiro, Pak. Kobaran api dengan cepat membakar 4 rumah di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur dibantu warga langsung berusaha memadamkan api agar tidak meluas. Kebakaran terjadi akibat penghuni rumah lupa mematikan kompor saat memasak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 10 mobil pemadam kebakaran. Objek terbakar rumah kontrakan, 4 rumah. Ya. Dugaan sementara karena apa, Pak? Dugaan sementara kebocoran gas. Kebocoran gas. Berarti lagi ditinggal penghuninya atau bagaimana? Sedang memasak. Pemilik rumah sedang memasak lalu ditinggal keluar. Dan setelah kembali lagi sudah terjadi penyalaan. Sorotan berikutnya, saudara, baru menjabat 8 bulan, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan KPK di Riau. Selain membawa terperiksa ke Jakarta, KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan mata uang asing sebagai barang bukti. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di KPK bersama sejumlah pihak lain untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK. Abdul Wahid ditangkap bersama 9 orang lainnya di Dinas Pekerjaan Umum Riau yang ketibaannya di KPK terbagi 2. Selain terperiksa, KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan mata uang asing sebagai barang bukti. Pasca kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang diamankan, dan hari ini kepada pihak-pihak yang diamankan tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.
Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Mas, benarkah di antara pihak dan itu ada Gubernur Riau Abdul Wahid? Nanti kita lihat ya. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara semua para itu? Di antaranya. Mas, kalau Nanti soal kita kasusnya ini terkait apa sih Mas? Benar nggak sih soal dinas PU? Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Mas, mungkin bisa disebut nominal uang barang bukti yang diamankan? Nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Tapi untuk mata uang rupiah dan mata uang asing? Itu diantaranya. Atau uang asing dan mata uang asing? Sorotan berikut, Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah mempelajari polemik untung rugi dan dugaan korupsi proyek kereta cepat Hush. Menurutnya tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan dan ia menyatakan siap bertanggung jawab semua persoalan tentang Hush. Hal ini diungkapkan Prabowo saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru Senin siang. Soal polemik untung rugi, ia mengaku sudah menghitungnya dan tidak ada masalah. Senada dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Prabowo menegaskan dalam upaya memberikan sarana terbaik untuk rakyat, lebih baik tidak mempersoalkan untung rugi. Karena menurutnya yang harus dilihat pemanfaatannya untuk rakyat. Prabowo menekankan hal ini kerap terjadi pada pembangunan proyek sarana publik di seluruh dunia. Gak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar malam Grand Final pemilihan Duta DPD RI 2025. Melalui ajang ini, DPD berupaya mendekatkan diri kepada publik, khususnya generasi muda di daerah. Malam Grand Final Duta DPD RI 2025 menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-21 DPD RI. Hasilnya, perwakilan Aceh Irhamni Malika terpilih sebagai Putri DPD RI 2025. Sedangkan kategori Putra diraih Ahmad Farezi dari Jawa Timur. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menyebut, para duta ini akan dibekali pengetahuan untuk menjadi ambasador yang mendekatkan DPD dengan masyarakat. Jadi teman-teman, malam ini DPD melakukan final, semacam final ya, Grand Final Duta DPD sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun DPD yang ke-21. Nah, kalau beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ada DPD Award, kita menjaring local hero, local champion, dan ternyata banyak sekali keluarnya dari daerah. Malam ini kita mencoba memberikan peluang atau panggung kepada anak-anak muda Indonesia dari daerah, dari kampung-kampung, dari semua provinsi, semua kota di Indonesia untuk menjadi semacam ambasador DPD. Dan lebih dari itu, mereka akan kita bekali pengetahuan yang cukup. Kemudian karena posisi kita sekarang memang berkomitmen untuk bagaimana memastikan program-program asasita Presiden juga lebih cepat berhasil, sehingga opinion leader kita banyak di daerah-daerah.
Dan paling penting juga bagaimana eksistensi lembaga DPD RI yang banyak masyarakat yang masih belum aware, belum banyak tahu tentang lembaga DPD, maka melalui duta-duta DPD ke depan, eksistensi DPD insya Allah akan makin banyak diketahui apa saja tugas-tugas fungsinya, karena inilah representasi formal masyarakat daerah yang ada di pusat itu Dewan Perwakilan Daerah. Intinya itu sih. Ya. Sementara untuk Wakil 1 Putri Duta DPD RI diraih Melanie Tebuot Bame dari Papua Barat Daya dan Wakil 1 Putra dari Kalimantan Timur Muhammad Fikri Asalam. Melalui program ini, DPD RI menyasar anak muda untuk turut menggaungkan peran lembaga di tingkat daerah. Liputan Kompas TV. Informasi lainnya saudara akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas TV.